Teman-teman, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Yang pertama, pertanyaan dari Saudari Erni. Di sini Saudari Erni bertanya mengenai jenis-jenis bahasa komunikasi dalam hidup perkawinan. Saudari meminta kelompok kami untuk menjelaskan pengertian serta memberikan contoh dari ketiga jenis bahasa komunikasi tersebut. Jawabannya, jenis-jenis bahasa komunikasi dalam hidup perkawinan. Yang pertama, komunikasi dari kepala ke kepala. Jenis komunikasi ini berupa omongan dari hal yang bersifat basa-basi, tukar informasi, sampai dengan tukar pikiran dan pandangan. Komunikasi macam ini disebut diskusi. Bila komunikasi ini terjadi, perlu diusahakan agar tidak menimbulkan pertengkaran. Misalnya, seorang suami atau istri mengalami masalah. Di sini kami kategorikan masalah pekerjaan. Suami atau istri bisa menyampaikan masalah itu kepada pasangannya, dan dalam menyampaikan persoalan tersebut harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan dan baik. Dan sebaliknya, pasangan yang mendengarkan apa yang disampaikan itu dan mampu menangkap maksud yang disampaikan agar tidak terjadi perkelahian. Yang kedua, jenis bahasa komunikasi dari hati ke hati. Inilah membentuk komunikasi yang menjadi medium penyampaian isi hati dan perasaan di antara pasangan. Komunikasi perasaan semacam ini disebut dialog. Misalnya, seorang suami atau istri jika memiliki masalah, perlulah untuk saling terbuka satu sama lain dan dengan mengungkapkan perasaan, saling memaafkan, saling percaya satu sama lain agar tidak menimbulkan rasa saling curiga dan saling menyakitkan satu sama lain. Karena dalam hidup berkeluarga perlu untuk berkomunikasi dari hati ke hati agar setiap pasangan dapat memperkenalkan diri secara mendalam kepada pasangan masing-masing. Jenis bahasa komunikasi yang ketiga, komunikasi badan. Ini adalah komunikasi tanpa kata-kata atau nonverbal. Merupakan ungkapan cinta, perhatian, kasih sayang satu sama lain. Contohnya, pandangan mata, senyuman, belayan, gandengan tangan, rangkulan, dekapan, ciuman, dan lain sebagainya. Yang kedua, pertanyaan dari saudari ini. Saudari ini memberikan pernyataan mengenai tujuan perkawinan, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Dan pertanyaannya, dengan cara apa sehingga tujuan dari perkawinan bisa terjalin dengan baik? Jawabannya, cara-cara yang dilakukan oleh setiap pasangan
agar tujuan perkawinan bisa terjalin dengan baik, yakni yang pertama, setiap pasangan harus selalu mendukung satu sama lain dalam hal apapun. Yang kedua, mampu mencari cara untuk menghilangkan rasa bosan dengan mencari hal-hal yang baru. Yang ketiga, menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri. Keempat, mencurahkan perhatian kepada pasangan dan keluarga. Yang kelima, saling bersabar satu sama lain. Dan yang keenam, selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, pertanyaan dari Saudari Hasna. Pertanyaan dari Saudari Hasna mengenai tantangan yang berasal dari dalam diri suami dan istri. Bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi tantangan atau masalah tersebut? Jawabannya, cara atau solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi suami dan istri dalam hidup perkawinan. Yang pertama, misalnya pada masalah keuangan. Solusinya, untuk mengatasi masalah ini harus diatasi secara bijaksana oleh suami dan istri. Dibicarakan baik-baik dan mencari solusi bersama. Misalnya saja dari istri membantu mencari nafkah untuk menambah pemasukan dalam rumah tangga. Yang kedua, misalnya pada masalah kemandulan. Solusinya untuk mengatasi masalah ini harus disikapi dengan bijaksana oleh suami dan istri. Bisa dengan mengadopsi anak. Yang ketiga, misalnya kebosanan dan kejenuhan. Untuk mengatasi masalah ini, solusinya suami mengajak istri untuk pergi berekreasi, belanja, dan lain-lain. Yang keempat, terlalu sibuk. Solusi untuk mengatasi masalah ini yakni setiap pasangan harus punya banyak waktu untuk kebersamaan dalam keluarga. Misalnya, bisa membagi waktu kerja dan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Yang kelima, utang yang tidak dibicarakan. Solusinya untuk mengatasi masalah ini yakni setiap pasangan yang memiliki utang itu harus saling terbuka satu sama lain dan saling jujur dan lain sebagainya, agar setiap pasangan bisa mengetahui masalah yang dihadapi oleh pasangannya. Yang kelima, kurangnya keterbukaan antar pasangan. Solusinya yaitu sering melakukan diskusi terbuka, kesepakatan bersama, jujur, dan komitmen. Yang keenam, perbedaan pendapat dan pandangan. Solusinya yaitu mencoba memahami pendapat dari pasangan masing-masing, utamakan untuk tidak egois, dan mencari penengah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, pertanyaan dari Saudara Amandoni. Pertanyaannya,
jelaskan maksud dari tantangan-tantangan tersebut dengan mengaitkan contoh demi kelangsungan hubungan yang lebih baik. Jawabannya, tantangan-tantangan yang berasal dari dalam. Yang pertama, kebosanan dan kejenuhan. Pada masa pacaran, pertunangan, dan perkawinan, awal pasangan biasanya berada pada tahap cinta yang romantis. Pada masa-masa itu, hidup pasangan itu terasa sangat indah dan menyenangkan. Si dia, suami atau istri, di mata pasangan sungguh tanpa cacat celah. Cinta kepada pasangan itu merupakan cinta yang rela berkorban. Namun, seiring berjalannya waktu, cinta yang romantis, kehidupan yang indah dan menyenangkan itu berubah seketika. Karena suami atau istri merasa bosan dan jenuh satu sama lain. Hal yang membuat pasangan suami istri merasa bosan adalah: yang pertama, pasangan suami atau istri merasa tidak dihargai. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, suami atau istri butuh dihargai. Jika hal ini tidak ada dalam kehidupan rumah tangga, suami selalu meremehkan istri dan sebaliknya istri selalu meremehkan suami. Maka itu yang membuat pasangan ini merasa bosan dan jenuh. Yang kedua, tidak ada lagi kontak fisik kemesraan. Kurangnya perhatian yang menunjukkan kemesraan. Misalnya, ciuman di kening, ciuman di pipi, atau ciuman tangan saat suami atau istri berangkat kerja. Karena hal ini mungkin bisa menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan tersebut yang bertujuan agar kehangatan suasana cinta itu tetap hidup. Jika itu tidak dilakukan atau tidak ada, tentu suami atau istri merasa bosan. Yang berikut perbedaan pendapat dan pandangan. Perbedaan pendapat pasti terjadi di dalam hidup berkeluarga. Di antara pasangan suami istri, perbedaan pendapat tentu tidak bisa dihindari dan sebaiknya memang dihadapi saja. Tentu dihadapinya dengan cara yang bijaksana agar dapat memberikan manfaat. Tetapi perbedaan jugalah yang sering menjadi pemicu masalah, dari masalah kecil sampai pada masalah yang besar. Contohnya, menyangkut pendidikan anak dalam keluarga. Dapat dicari jalan keluar bersama-sama dengan kepala yang dingin. Persoalan akan muncul kalau salah seorang dari suami istri itu mulai memaksakan kehendaknya serta mengambil keputusan dan tindakan secara sepihak. Yang berikut kemandulan. Salah satu pasangan dari mereka yang mandul seringkali timbul krisis dalam perkawinan. Biasanya satu pihak mempersalahkan pihak lain, walaupun kemandulan bukanlah kesalahan pribadi. Contohnya,
Misalnya kemandulan itu dialami oleh istri, maka suami sering mencari masalah dengan cara marah-marah, bisa juga selingkuh. Yang berikut keuangan. Uang bisa menjadi masalah besar bagi sebuah rumah tangga jika pasangan tidak mengatur keuangan dengan baik. Maka timbullah pertengkaran yang tidak dapat dihindari. Contohnya, hidup istri yang suka berfoya-foya, lebih banyak membeli keinginan daripada kebutuhan. Begitu juga hidup suami yang suka berjudi dan lain sebagainya. Yang berikut terlalu sibuk. Masalah pernikahan bisa muncul akibat jadwal yang terlalu sibuk. Pasangan yang terlalu sibuk juga tidak merasakan terhubung satu sama lain. Mereka tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Contohnya, sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam mengurus anak, dan lain-lain. Yang berikut hutang yang tidak dibicarakan. Saat pacaran dulu, keuangan dan hutang mungkin tidak terlalu dibicarakan. Bahkan ketika menikah, pasangan kurang terbuka soal keuangan karena dianggap hal biasa. Contohnya, suami bon rokok di kios tanpa sepengetahuan istri. Terus tuan kios datang menagih utang di istri. Dari situ istri merasa malu dan marah-marah ke suami. Maka timbullah pertengkaran antara suami dan istri. Yang kelima, pertanyaan dari saudari Rini. Pertanyaannya, faktor apa yang mempengaruhi kegagalan dalam cita-cita perkawinan? Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam cita-cita perkawinan yaitu kebosanan dan kejenuhan, perbedaan pendapat dan pandangan, kemandulan, keuangan, terlalu sibuk, utang yang tidak dibicarakan, kurangnya keterbukaan antar pasangan, perselingkuhan, konflik dengan mertua atau ipar, dan pengaruh sosial media. Yang keenam, dari saudari Eti. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sehingga adanya tantangan membangun komunikasi dan relasi dalam hidup perkawinan, dan berikan juga contohnya. Jawabannya, yang pertama, yang melatar belakangi sehingga adanya tantangan membangun komunikasi dan relasi dalam kehidupan perkawinan yaitu yang pertama, kurang adanya keharmonisan dalam keluarga. Contohnya, suami dan istri tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Mereka saling menyakiti perasaan mereka dengan kata-kata, tidak adanya rasa saling menghormati, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak adanya komunikasi yang lancar. Ketiga, tidak ada rasa saling percaya. Dan yang keempat, tidak saling menghargai satu sama lain. Yang ketujuh dari
Pertanyaan dari Saudari Edita. Pertanyaannya, apakah keempat tips tersebut dapat membangun komunikasi dan relasi dalam hidup perkawinan? Jika iya, berikan penjelasannya, dan jika tidak, berikan juga penjelasannya. Jawabannya, kelompok kami menjawab iya. Tips-tips yang ada itu bisa membantu pasangan suami istri dalam membangun komunikasi dan relasi. Alasannya, karena dalam mengarungi atau membangun sebuah bahtera rumah tangga, setiap pasangan perlu meluangkan waktu untuk saling berbicara terbuka satu sama lain, mengatur jadwal family time, memberi perhatian lebih kepada keluarga, dan mengingat momen spesial anggota keluarga agar komunikasi dan relasi dalam hidup perkawinan dapat terjalin dengan baik dan pastinya akan menimbulkan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedelapan, pertanyaan dari Saudari Susan. Pertanyaannya yang pertama, mengapa ketiga poin tersebut, yakni konflik dari mertua atau ipar, perselingkuhan, dan pengaruh sosial media? Teman-teman kelompok sebutkan sebagai tantangan dan solusinya apa untuk mengatasi ketiga poin tersebut. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan diskusi. Dari fakta yang telah kita temui setiap hari, bahwa banyak keluarga atau suami istri yang ketika ada permasalahan yang muncul, mereka tidak menyelesaikannya di dalam keluarga, namun diselesaikan dengan pertengkaran sampai ada yang baku pukul, atau bahkan ada pasangan yang memilih untuk berpisah, walaupun sudah lama menjalani rumah tangga. Yang saya mau katakan di sini, dari pemahaman teman-teman tentang tantangan dan jenis-jenis komunikasi di atas, tolong teman berikan pendapat mengapa kedua masalah keluarga di atas bisa terjadi. Tantangan apa dan komunikasi apa yang salah dari dalam keluarga tersebut sehingga mereka menyelesaikan masalah dengan bertengkar, dan atau ada yang memilih untuk berpisah. Padahal mereka tahu bahwa ketika mereka mengikrarkan janji suci Allah menghendaki agar apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan apa yang menjadi solusi teman-teman kelompok dalam hal ini? Jawabannya, yang pertama, kelompok kami menyebutkan ketiga poin tersebut sebagai sebuah tantangan karena dilihat dari realita kehidupan sehari-hari, banyak pasangan yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena disebabkan pengaruh sosial media. Sosial media juga bisa membawa dampak bagi suami atau istri yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan. Dengan adanya perselingkuhan tersebut, maka bisa terjadinya konflik antar mertua atau ipar. Solusi yang ditawarkan dari
kelompok kami untuk mengatasi ketiga poin tersebut, yaitu yang pertama, pasangan suami istri sebaiknya terutama mengetahui cara menggunakan media sosial dengan baik dan mampu membatasi waktu agar jangan terfokus pada media sosial saja. Yang kedua, harus ada keterbukaan antara suami dan istri untuk menceritakan alasan mengapa berselingkuh. Yang ketiga, berbicara dari hati ke hati mengenai masalah yang mereka hadapi itu. Yang kedua, menurut pendapat kelompok kami, kedua masalah keluarga di atas bisa terjadi karena suami dan istri tidak sejalan atau tidak sepemikiran dalam hal pandangan hidup. Yang kedua, karena pasangan suami dan istri tidak lagi saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, suami dan istri merasa tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga. Yang keempat, suami dan istri sama-sama keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat antara satu dengan yang lain. Solusi untuk bisa keluar dari masalah tersebut adalah: yang pertama, bicara baik dari hati ke hati dengan keluarga. Yang kedua, membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, dan jika hal itu terulangi lagi, maka permasalahan itu diselesaikan secara hukum. Yang ketiga, jika permasalahan antara pasangan suami dan istri itu tidak bisa diselesaikan bersama, maka dilanjutkan ke pihak ketiga, yaitu Bapa Mama saksi pernikahan, karena ini sudah menjadi tanggung jawab Bapa Mama saksi. Sekian dan terima kasih. Ini jawaban dari kelompok kami.